Kemungkinan sekitar 90 orang nih, Dok. Ih, banyak ya. Oke. Saya tadi enggak bisa ngajar offline karena saya udah terlanjur janji nguji skripsi, kemudian saya info kuliahnya saya terlambat dapatnya gitu ya. Jadi maaf dulu, mudah-mudahan minggu-minggu depan kita bisa offline-nya. Apakah sudah terlihat ya, Dok? Di mana tempatnya nih? Belum kelihatan. Oh ya, mohon diputus sebentar, Dok. Iya. Ya, ini udah kelihatan nih. Ya. Berarti nanti yang mindah-mindahkan PowerPoint-nya bisa dibantu ya, Feby ya? Iya, bisa, Dok. Nanti bisa bilang aja, nanti saya yang geser. Iya. Oke. Ini belum kelihatan, hilang lagi? Iya. Oke. Ya, kita mulai ya. Selamat sore adik-adik semua. Ya. Kali ini kita lanjutkan materi kuliah dari mata kuliah ilmu pakan dan nutrisi ya. Kebetulan saya dapat jatah untuk mengantarkan materi tentang nutrisi pada hewan kecil, khususnya pada anjing dan kucing. Ya. Nah, lanjut next slide berikutnya ya. Jadi pada dasarnya ya nutrisi hewan gitu ya. Nah, khusus sekarang saya bicarakan hewan kecil. Nutrisinya itu terdiri dari 6 komponen ya. Jadi ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Itu semua makhluk hidup ya, hewan, manusia, komponen utama nutrisinya adalah seperti tersebut ya. Nah, komponen dari 6 komponen itu dibedakan mana komponen yang merupakan sumber energi dan bukan sumber energi. Ya. Jadi maksudnya komponen sumber energi adalah nutrien yang ketika dia di metabolisme dia akan menghasilkan energi atau menghasilkan ATP. Ya. Nah, komponen itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu merupakan nutrien penghasil energi. Sementara air, vitamin, lemak dia merupakan komponen nutrisi yang tidak menghasilkan ATP. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sebuah mobil gitu ya. Jadi bahan bakarnya itu adalah bensin gitu ya. Nah, di sini bensinnya adalah karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Mungkin ini sudah saya jelaskan di semester 2 gitu ya. Bahwa karbohidrat, protein, lemak itu berfungsi sebagai bahan baku untuk menghasilkan ATP. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih komponen apa yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak jadi urutannya gitu ya, urutan-urutannya komponen apa yang diperlukan oleh tubuh dari paling banyak sampai paling kecil gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa komponen yang paling banyak diperlukan oleh makhluk hidup adalah air ya. Kalian juga tahu bahwa hampir 70-80% tubuh makhluk hidup itu komponen penyusunnya adalah air. Nah, kemudian sumber energi terbanyak yang diperlukan oleh tubuh gitu ya. Yang paling banyak, jadi nutrien yang paling banyak bisa menghasilkan kalori itu adalah karbohidrat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ketika kalian mengkonsumsi karbohidrat itu sebagian besar dikonversi atau dimetabolisme menjadi ATP. Sementara kalau protein ketika dia dimetabolisme dipecah menjadi asam amino, nah sebagian besar dia tidak digunakan sebagai ATP tapi lebih banyak digunakan untuk
perbaikan sel, ya, perbaikan sel, proses pembentukan antibodi gitu ya, karena ketika dia dipecah dia diubah menjadi asam amino. Sebentar ya, saya perlu melihat ini yang lebih besar gitu ya, nggak jelas saya melihat ininya. Sebentar. Nah, kemudian komponen yang lebih sedikit lagi adalah makromineral. Nah, mineral ini ada dua dibedakan menjadi dua bagian gitu ya. Ada makromineral dan mikromineral. Kalau makromineral adalah mineral-mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak. Sementara mikromineral adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit gitu. Ya. Kemudian yang paling sedikit kita butuhkan adalah vitamin. Vitamin ini sangat esensial ya, walaupun kita butuhkan dalam jumlah sedikit tapi sangat esensial. Karena kalau dia tidak ada, proses metabolisme kita akan terganggu. Begitu juga dengan mineral ya. Mineral-mineral ini perannya penting sekali dalam proses metabolisme ya. Jadi kalau kalian ingat lagi materi semester 2 itu ya. Sebentar nih terganggu sekali saya ini. Nggak bisa ya. Oke. Sebentar ya adik-adik. Jadi materi tentang metabolisme protein itu ya. Di situ tampak ya setiap siklus proses metabolismenya itu memerlukan berbagai macam mineral sebagai kofaktor untuk mempercepat reaksi biokimia ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini karena kita membahas nutrisi basal pada anjing dan kucing, tentunya ini sangat terkait dengan sistem pencernaan dari masing-masing hewan. Nanti kalian silakan bandingkan apa perbedaan dan persamaan sistem pencernaan pada anjing dan kucing. Kenapa kita perlu tahu ini ya? Karena di satu sisi kucing itu adalah obligat karnivora. Jadi dia benar-benar karnivora, sementara anjing dia karnivora tapi sudah mengalami evolusi, justru dia mengarah ke omnivora ya. Jadi anjing dikasih makan nasi gitu ya, masih bisa dia. Jadi perutnya nggak bloat gitu. Berbeda dengan kucing. Kalau kucing kita kasih makan nasi dalam jumlah banyak, dia akan mengalami bloat. Kalau bloatnya itu dibiarkan, kucingnya bisa mati gitu. Ya, karena apa? Karena kucing itu adalah obligat karnivor dan dia di dalam saluran pencernaannya tidak memiliki enzim yang mampu memecah karbohidrat. Ya, seharusnya karbohidrat itu kan dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh saluran pencernaan. Kalau di kucing, jadi karbohidrat itu tidak bisa dipotong-potong sehingga karbohidrat di usus halus, di usus besar dia akan difermentasi dan menghasilkan gas. Nah, gas ini kalau terus tambah banyak dia akan menyebabkan kucing itu kembung jadi bloat gitu ya. Nah, bloat ini akan sangat mengganggu gitu ya, mengganggu dalam artian dia bisa menekan sistem pernapasan, dia bisa mempengaruhi sistem pH darah ya, yang jika itu dibiarkan ya bisa menyebabkan kematian pada kucing ya. Makanya di situ kalian sangat perlu paham kenapa kucing itu nggak boleh banyak dikasih makan nasi. Tapi kucing biasanya dia udah bisa memilah ya. Kalau dikasih makan nasi biasanya dia nggak mau dia. Kalau memang ada pilihan itu dia akan memilih bagian protein-proteinnya. Karbohidratnya dia nggak akan makan gitu. Karena kalau dia makan karbohidratnya akan menyebabkan dia merasa nggak nyaman gitu ya. Nah itu secara naluri kucing bisa membedakan gitu. Next slide. Nah, ini adalah saluran pencernaan kucing. Nanti silakan kalian cari lagi informasinya ya. Apa saja perbedaan sistem saluran pencernaan. Ya, tidak saja sistem organnya, tapi enzim-enzim yang bekerja di dalam saluran pencernaan
anjing dan kucing itu apa saja sih yang berbeda? Ya. Next slide. Sini lebih dipilah lagi bahwa pakan atau nutrisi itu dibedakan menjadi dua ya, jadi sumber energi dan bukan sumber energi. Jadi yang sumber energi adalah protein, karbohidrat, lemak, bukan energi adalah air, mineral, dan vitamin. Ya, next. Nah, kita mulai masuk ke hal yang lebih spesifik lagi ya, yang membedakan antara anjing dan kucing. Jadi kucing itu karena dia karnivora, obligat karnivor gitu ya, benar karnivora sejati ya. Jadi sumber energi utamanya itu dia dapatkan dari protein ya. Jadi kalau kucing gitu ya, misalnya dibuang di tempat yang tidak ada sumber makanan proteinnya gitu ya, apa yang akan terjadi? Jadi tubuhnya akan meregulasi untuk mendapatkan energi, dia akan merombak protein di dalam tubuhnya sendiri. Gitu ya. Jadi lama-lama lambat laun kucing itu akan kurus ya sampai akhirnya mati. Karena apa? Karena untuk kebutuhan energinya dia akan merombak protein dirinya sendiri gitu ya. Jadi bahaya banget kalau kucing dibuang ke hutan gitu ya, nggak dapat daging, nah dia nggak akan bisa bertahan gitu. Makanya kita lihat kucing-kucing liar itu pasti banyak di sekitaran pasar ya, karena kan di pasar biasanya dia entah mencuri entah dikasih itu dia dapat protein, masih bisa dia bertahan hidup di sana. Gitu. Nah berbeda dengan anjing, anjing itu karnivora sejati juga awalnya gitu ya, tapi setelah dia mengalami evolusi, nah lebih mulai mengarah ke omnivora. Jadi anjing dikasih makan nasi ya nggak apa-apa dia gitu ya. Jadi udah bisa karbohidrat itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh anjing. Karena apa? Karena di beberapa saluran pencernaan anjing itu sudah ada enzim-enzim yang mampu memecah karbohidrat gitu ya. Jadi polisakarida bisa dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih kecil sehingga tidak difermentasi oleh mikroba yang ada di saluran pencernaan anjing ya. Nah, ada satu ciri khas gitu ya. Jadi saraf pengecap rasa manis pada lidah kucing itu tidak aktif. Jadi kucing nggak perlu dikasih makanan manis-manis gitu karena dia tidak bisa mengecap rasa manis. Nah, ini juga terkait dengan kucing itu tidak memiliki enzim yang mampu memecah karbohidrat. Sementara kalau gula itu kan karbohidrat gitu ya. Mungkin karena di dalam tubuhnya tidak ada enzim yang mampu memecah karbohidrat ya. Jadi lambat laun gen yang menyandi gitu ya, menyandi epitel-epitel pengecap rasa manisnya itu lama-lama mengalami degradasi atau degenerasi gitu ya. Lambat laun jadi tidak berfungsi dia karena di tubuh kucing memang dia tidak punya enzim yang mampu memecah karbohidrat. Jadi rasa manis itu tidak pernah tersensitisasi gitu ya. Akhirnya saraf-saraf pengecap rasa manis itu lambat laun dia mengalami degenerasi bahkan sampai tidak ada gitu ya. Jadi kucing tidak bisa mengecap rasa manis. Ya. Nah kemudian timbul pertanyaan gitu ya, kenapa sih kucing memerlukan protein dalam jumlah banyak? Ya. Nah pertama protein itu merupakan sumber energi utama ya dari kucing. Jadi selain protein, dia tidak bisa memanfaatkan nutrien lainnya sebagai sumber energi. Ya. Kalau karbohidrat dia nggak punya enzimnya. Kalau lemak saja lama-lama dia akan mengalami ketosis gitu ya. Kalau terus-terusan hanya mengkonsumsi lemak saja. Ya. Nah kemudian protein merupakan sumber asam amino esensial dan non esensial. Nah jadi kucing ya dia memerlukan beberapa asam amino esensial dan asam amino non esensial. Ya. Nah, oke. Di antara kalian ada nggak yang masih ingat apa itu asam amino esensial? Ada? Bisa coba saya panggil Benedictus ya namanya ya. Benedict apa itu asam amino esensial? Halo.
Yang mana namanya Benedict? Tolong buka kamera, bisa saya lihat. Sebentar. Tadi untuk pertanyaannya apakah boleh diulang ya? Ya, kamu kemana nih tadi nih? Tadi lagi ini jaringannya kurang. Nah, asam amino esensial itu apa artinya? Maksudnya apa? Asam amino esensial. Mohon maaf jika salah ya dok. Ya, Itu asam yang mungkin tidak dapat diproduksi oleh tubuh hewan dalam jumlah yang cukup, jadi harus diperoleh dari pakan. ya, ya, betul jawabannya. Jadi asam amino esensial karena dia esensi penting gitu. Berarti dia harus didapatkan dari luar tubuh gitu ya, karena tubuhnya sendiri tidak mampu memproduksi asam amino tersebut gitu ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai asam amino esensial. Kalau asam amino non esensial berarti di dalam tubuh kucing dia mampu memproduksi asam amino tersebut ya. Nah, kemudian kenapa kucing perlu protein dalam jumlah banyak gitu? Nah, karena ternyata di dalam tubuh kucing ya, organ hatinya itu tidak mampu meregulasi, tidak bisa dia mengatur kecepatan enzim-enzim yang bekerja untuk memecah protein gitu. Ya. Nah, biasanya kan kalau di anjing ketika tubuh memerlukan energi dalam waktu cepat gitu, misalnya ketika dia berlari mengejar mangsa gitu ya. Jadi tubuh memerlukan ATP atau energi dalam waktu cepat. Nah, enzim-enzim yang bekerja untuk memecah glikogen itu bekerja secara aktif. Ya, jadi glikogen dipecah menjadi glukosa, glukosa langsung dimetabolisme menjadi ATP gitu ya untuk menghasilkan energi. Nah, kalau kucing di dalam tubuh kucing ya, sel-sel hatinya itu dia nggak bisa diajak kerja cepat gitu ya untuk memecah glikogen menjadi glukosa gitu ya. Karena itu di dalam tubuh kucing itu harus selalu tersedia ya sumber energi dalam jumlah cukup ya, yaitu protein gitu ya. Jadi nggak bisa dadakan gitu ya. Jadi kucing itu harus punya cadangan ya, cadangan sumber energi gitu ya. Nah, jika asupan protein itu rendah pada kucing ya, jadi kucing akan mengambil protein dari otot tubuhnya sendiri. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kalau kucing itu kelaparan, nggak dapat pakan dalam bentuk protein, ya, yang terjadi dia akan merombak ya protein dalam sel-sel otot tubuhnya sendiri. Ya, oke lanjut next slide. Tolong ditampilkan slide-nya, Feby. Saya tidak lihat lagi. Oke. Halo. Halo, Feby. Untuk slide-nya sudah terlihat nggih, Dok? Saya nggak bisa lihat ya. Ntar dulu. Mana dia? Oke. Oh ya. Next slide ya. Lanjut. Mengapa asam amino esensial taurin itu penting bagi kucing? Slide berikutnya, Feby. Ya. Mengapa asam amino esensial taurin itu penting bagi kucing? Jadi di kucing ya, asam amino taurin itu merupakan asam amino esensial. Ingat itu ya. Ketika kalian membeli pakan, ingat tuh kalian baca ingredientnya. Komposisi nutrisinya kalian baca. Ada tambahan asam amino taurin enggak? Ada tambahan asam amino arginin enggak di pakan tersebut? Karena itu sangat penting, sangat esensial bagi kucing. Percuma nanti kalian beli pakan mahal-mahal tetapi asam amino esensialnya enggak ada atau komposisinya sangat sedikit gitu. Ya. Jadi kalian harus paham ya sebagai calon dokter hewan kalian harus paham bahwa kucing itu sangat perlu asam amino taurin gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, ternyata satu, kucing itu tidak mampu membentuk ya, di dalam tubuhnya tidak mampu menghasilkan asam amino
taurin gitu ya. Nanti ada jawabannya tuh. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kucing taurin itu diperlukan untuk pembentukan empedu. Ada yang tahu nggak apa sih fungsi empedu itu? Ada yang mau jawab? Silakan, apa fungsi empedu di dalam tubuh? Izin menjawab, Dok. Oke, silakan. Mungkin yang saya tahu untuk membantu proses pencernaan terutama lemak. Jadi dia bisa memecah lemak jadi butiran kecil mungkin ya. Jadi bisa mudah dicerna, mungkin seperti itu, Dok. Oke, ya. Jadi cairan empedu atau garam-garam empedu itu ya di dalam tubuh fungsinya mengemulsikan lemak. Kalian kan bisa bayangkan tuh lemak itu kan nggak larut air. Kalau tidak ada suatu zat yang mampu memecah lemak, gimana lemak di dalam darah gitu ya? Dia akan terpisah dengan plasma, dia akan mengambang gitu ya. Dia akan mengambang, kemudian tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa dipecah menjadi ATP gitu ya. Jadi penting sekali adanya cairan empedu di dalam tubuh. Nah, sayangnya kalau kucing itu kekurangan asam aminotaurin, nah proses pembentukan cairan empedu itu akan berkurang, gitu ya. Berkurang bahkan tidak ada, yang sehingga menyebabkan lemak yang dimakan oleh kucing itu tidak dapat didegradasi, nggak dapat dipecah oleh garam empedu. Selanjutnya ya artinya efisiensi penyerapan nutrisinya itu tidak optimal, gitu ya. Nah kemudian apa pentingnya lagi taurin? Oh, ternyata dia berpengaruh terhadap kesehatan mata gitu ya, terutama retina dari matanya kucing. Kemudian juga berperan dia mengganggu fungsi otot jantung. Ya, jadi jantungnya bisa melebar, kardiomiopati dia, pembesaran dan mengalami kardiomiopati, kematian sel otot jantung gitu ya. Kalau kekurangan asam aminotaurin. Ya, nah kenapa kucing itu sangat penting, sangat perlu ya akan asam aminotaurin. Nah ternyata di dalam tubuh kucing itu dia tidak cukup memiliki enzim yang mampu mengubah asam aminometionin dan sistin menjadi taurin. Ya, jadi sumber atau bahan baku untuk proses pembentukan asam aminotaurin adalah dari asam aminometionin dan sistin. Ya, jadi kalau kalian ingat di pelajaran biologi molekuler, kalian udah dapat ya biologi molekuler. Nah, di situ ada proses sintesis protein. Nah, pada saat sintesis protein itu kan ada perakitan ya, perakitan asam-asam amino. Ya. Nah, di dalam tubuh hewan maupun manusia itu ada 20 asam amino. Ya, jadi 20 jenis asam amino. Itu bahan baku untuk pembentukan protein. Nah, ketika tubuh memerlukan protein A gitu misalnya. Jadi berbagai dari ke-20 asam amino itu dia akan meregulasi dirinya gitu ya. Misalnya protein A itu susunannya adalah asam amino metionin, arginin, sistin, taurin dan sebagainya dalam jumlah tertentu. Nah, jadi di dalam ribosom itu diatur gitu ya. Jadi asam-asam amino bahan baku itu diatur, dirakit sehingga membentuk protein yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah, sayangnya di dalam tubuh kucing walaupun dia memiliki asam aminometionin dan sistein gitu ya, tetapi dia tidak memiliki enzim-enzim yang mampu mengubah metionin dan sistein menjadi taurin gitu. Ya, makanya kenapa kucing tuh harus dapat taurin dari pakan yang dia makan gitu. Ya, nanti ada ininya. Defisiensi taurin apa yang terjadi? Ya, kekurangan taurin terjadi dilatasi kardiomiopati. Ya, jadi otot jantungnya itu membesar, tetapi sel-selnya mati, kardiomiopati. Kemudian terjadi degenerasi retina, ya, gangguan penglihatan. Kemudian gangguan perkembangan tubuh, ya, jadi perkembangannya abnormal gitu ya. Ya nanti
kalau kalian misalnya sudah jadi dokter hewan praktisi gitu ya, dapat pasien yang sudah dipelihara cukup lama tapi perkembangan dan pertumbuhannya nggak normal ya, apalagi kalau itu kucing-kucing mahal gitu ya. Jadi kalian jangan langsung berpikir itu penyakit gitu ya. Ya, kadang kita sebagai dokter hewan itu lebih susah mendiagnosa ya pasien yang mengalami gangguan metabolisme atau gangguan nutrisi gitu ya. Kalau penyakit mungkin lihat gejala klinis patognomonik ya. Jadi semua penyakit itu memiliki gejala klinis yang khas gitu ya. Tapi kalau penyakit metabolisme itu sebenarnya agak sulit kita mendeteksinya, ya mendiagnosanya agak sulit gitu. Nah, jadi harus benar-benar dipahami mekanismenya gitu ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal penting yang wajib kalian ketahui ya. Misalnya defisiensi taurin itu gejalanya gimana gitu. Itu jangan sampai terlewat dari kalian ya. Karena karena selain gangguan nutrisi ini banyak sekali penyakit-penyakit metabolisme yang agak sulit dideteksi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya kalian bisa mendeteksi nantinya. Next slide, Feby. Slide berikutnya. Nah ini ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian memahami kenapa sih kucing kok tidak bisa dia menghasilkan taurin. Padahal bahan bakunya metionin dan sistein itu ada gitu. Ya, nah tanda panah yang terputus-putus itu menunjukkan bahwa kucing di dalam tubuhnya itu tidak memiliki enzim sistein deoksigenase dan sistein sulfonic acid dekarboksilase. Makanya kenapa metionin dan sistein itu tidak bisa diubah menjadi taurin gitu. Ya. Nah, ini ya silakan kalian ingat bahwa kucing itu tidak memiliki enzim sistein deoksigenase dan sistein sulfonic acid dekarboksilase sehingga metionin dan sistein tidak dapat diubah menjadi taurin. Nah, sementara kalau jalur lainnya ya di dalam tubuh kucing metionin sistein itu bisa diubah menjadi pirufat. Nah, kalian mudah-mudahan masih ingat ya di materi kuliah semester 2 metabolisme, pirufat itu merupakan bahan baku ya untuk nantinya dia diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian masuk ke siklus Krebs dan dihasilkan ATP. Gitu ya. Nah, jadi protein bisa juga sebagai sumber energi ya, karena metionin dan sistein itu diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat diubah menjadi asetil koenzim A, masuk ke siklus Krebs diubah menjadi ATP. Nah, begitulah pemanfaatan protein di dalam tubuh kucing. Protein itu dimanfaatkan sebagai sumber ATP ya melalui jalur metionin sistein diubah menjadi pirufat, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A dan siklus Krebs dihasilkan ATP. Lanjut Feby, next slide. Nah, ini adalah degenerasi retina akibat defisiensi taurin ya. Jadi kucing-kucing yang mengalami gangguan penglihatan gitu ya, silakan dicek gitu ya. Oh ini nutrisinya dulu dicek ya. Kucingnya dikasih pakan apa saja, kemudian diperhatikan ingredientnya apa. Apakah cuma dikasih makanan konvensional gitu ya, cuman nasi mungkin dicampur dengan sedikit daging atau apa gitu ya. Nah itu bisa kalian tanyakan ke klien ya untuk men-trace back nanti. Ini kenapa sih kok kucing umur sekian udah mengalami gangguan penglihatan gitu. Apakah salah satunya dia karena kekurangan asam amino atau apa. Ya. Next slide. Nah ini adalah dilatasi kardiomiopati ya. Jadi kalau pembesaran otot jantung itu kalian bisa lihat di bagian apexnya ya, di bagian ujungnya. Kalau ujungnya tumpul berarti dia mengalami pembengkakan atau pembesaran. Tapi kalau ujungnya lancip berarti itu normal ya. Nah itu juga bisa dilihat berdasarkan USG jantung ya. Jadi jarak antara
otot itu melebar ya, makanya dia disebut mengalami kardiomiopati, dilatasi kardiomiopati. Selanjutnya, next slide. Nah, kemudian kucing juga sangat memerlukan asam amino arginin gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam tubuh kucing dia arginin ini merupakan bahan baku untuk pembentukan ornitin gitu ya. Jadi makanya kenapa tubuh kucing itu sangat memerlukan asam amino arginin. Karena asam amino arginin merupakan bahan baku untuk pembentukan ornitin. Sama halnya seperti tadi, kucing sangat perlu asam amino taurin. Ya. Nah, kenapa gitu? Oh, karena kucing nggak bisa mengubah metionin dan sistein menjadi taurin karena nggak punya enzimnya. Tapi kalau arginin, ya, jadi kucing itu tidak bisa mengubah arginin menjadi ornitin, ya. Jadi ornitin ini sangat diperlukan oleh kucing karena di dalam tubuh dia berfungsi untuk mengikat amonia. Ingat ya, kucing itu kan pakan utamanya adalah daging, protein. Nah, protein ketika di metabolisme, bahan akhir atau sisa akhir proses metabolismenya itu ada salah satunya adalah NH3 atau amoniak, ya. Makanya kenapa pupnya kucing maupun pipisnya kucing itu baunya aduh bukan main gitu ya. Kenapa? Karena kandungan amoniaknya tinggi sekali gitu ya. Kenapa tinggi ya? Karena pakannya adalah sebagian besar adalah protein gitu ya. Nah, amoniak ini di dalam tubuh dia harus diikat oleh asam amino ornitin gitu. Ya. Kalau tidak ada ornitin, kucingnya bisa keracunan amoniak ya. Gitu. Ya, makanya kenapa tubuh kucing itu sangat perlu ornitin gitu. Ya, tapi ornitin ini bisa dibentuk oleh kucing kalau ada arginin gitu. Ya, makanya kenapa kucing sangat perlu asam amino arginin. Karena arginin merupakan bahan baku pembentukan ornitin. Ornitin fungsinya untuk mengikat amoniak. Amoniak datangnya dari mana? Jadi dari proses metabolisme protein ya yang dimakan oleh kucing. Ya. Next slide, Feby. Nah, di sini kalian bisa lihat arginin ya, dengan adanya enzim arginase dia akan diubah menjadi ornitin dan ornitin inilah yang mengikat urea atau NH3 atau amoniak gitu. Ya. Nah, kalian bayangkan kalau kucing kekurangan arginin ya karena kucing nggak bisa di dalam tubuhnya dia tidak bisa menghasilkan arginin. Jadi harus dapat dari pakan. Kalian bisa bayangkan kalau kucing kekurangan arginin ya. Nah, tidak ada arginin berarti dia nggak ada ornitin gitu kan. Ya. Karena bahan bakunya tidak ada, berarti ornitin tidak bisa terbentuk. Kalau ornitin tidak ada, berarti urea nggak ada yang mengikat. Sementara si kucing makan protein yang menghasilkan urea gitu. Nah, urea ini kalau dibiarkan beredar di dalam pembuluh darah itu akan bahaya banget ya. Dia akan mengganggu kesetimbangan asam basa dari cairan plasma darah ya, yang itu sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan kematian kalau dibiarkan. Sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya? Harapan saya kalian paham gitu ya, paham kenapa kucing perlu asam amino taurin, kenapa dia perlu asam amino arginin gitu. Karena ketika kalian menyarankan ke klien gitu ya, pemilik kucing gitu, kasih pakan ini Bu biar bagus pertumbuhannya gitu. Kalian harus pastikan komposisi dari pakan itu berapa persen ada argininnya, berapa persen ada taurinnya gitu. Jangan sampai kalian salah gitu ya. Nah, untuk kalian bisa menjelaskan, kalian harus paham mekanisme ini. Ya. Nah, ini mekanismenya. Oke, lanjut next slide. Ya. Nah, selain protein, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Selain protein, nah kucing juga memerlukan lemak ya sebagai sumber energi. Nah, jadi lemak itu komposisi kalorinya 2 kali lebih tinggi daripada protein dan karbohidrat.
Nah, misalnya 1 gram karbohidrat itu dia bisa menghasilkan 9 kilokalori ATP. Sorry, kebalik. Jadi 1 gram karbohidrat dia bisa menghasilkan 4 kilokalori ATP. Sementara 1 gram lemak dia bisa menghasilkan 9 kilokalori ATP. Jadi kandungan kalorinya itu 2 kali lebih banyak dibandingkan karbohidrat dan protein. Protein begitu juga, 1 gram protein di metabolisme dia menghasilkan 4 kilokalori ATP, itu energi. Ya. Nah, kemudian lemak ini berasal dari protein yang dimakan dari kucing. Ya, biasanya daging itu kan pasti ada kandungan lemaknya gitu ya. Makanya kenapa kucing itu selain dia mengkonsumsi protein, jadi otomatis dia juga mengkonsumsi lemak. Ya. Nah, kemudian asam lemak yang ada di dalam tubuh kucing, ya, itu bisa berasal dari lemak yang dia makan, kemudian karbohidrat yang dia makan, ya. Protein juga komponen di dalamnya juga ada sedikit karbohidrat, ya. Kemudian misalnya ada sedikit serat-serat atau campuran pakan gitu ya, campuran pakan yang ada karbohidratnya itu juga ketika dia berlebih ya, dia akan disimpan dalam bentuk lemak dan itu juga merupakan sumber kalori buat kucing. Kemudian hasil metabolisme protein itu ya juga ketika dia berlebih dia akan disimpan dalam bentuk lemak dan itu akan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kucing. Kemudian dengan adanya lemak ya di dalam pakan itu menambah cita rasa dari pakan ya. Kemudian lemak juga berpengaruh untuk tekstur pakan ya, dia berperan juga untuk melarutkan vitamin ADEX ya. Jadi vitamin ADEX itu larut dalam lemak. Jadi kalau kalian memberikan suplemen vitamin ADEX A, D, E dan K ya, sebaiknya sesudah makan. Karena di dalam pakan yang dia pakan sebelumnya itu kan ada kandungan lemaknya. Ya, jadi vitamin ini nanti bisa dilarutkan, bisa diabsorpsi dengan adanya lemak. Ya. Oke. Next slide, Febi. Nah, kucing ya sangat memerlukan asam lemak ya. Jadi kucing dia tidak mampu mensintesa asam arachidonik acid dan linoleic acid. Nah, jadi ini merupakan asam lemak esensial untuk kucing. Tadi kita udah bahas asam amino esensial untuk kucing. Sekarang asam lemak. Asam lemak esensial dari kucing itu apa? Asam arachidonik acid dan linoleic acid. Kenapa dia disebut esensial? Ya, karena tubuh kucing tidak mampu memproduksi atau membentuk asam lemak tersebut. Ya, sehingga kucing otomatis membutuhkan asam lemak tersebut di dalam pakannya. Gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi defisiensi asam lemak ini, jadi sebaiknya di dalam kalian nanti mengatur atau apa istilahnya kalian menambahkan komponen-komponen nutrien di dalam pakan ya. Jadi komposisi pakannya itu kalian harus pastikan setidaknya di dalam pakan itu ada tambahan 2% kalori dari asam lemak esensial. Ya, itu untuk defisiensi asam lemak. Kemudian kalian di dalam pakan itu juga harus ditambahkan minimal 1% kalori dari asam lemak linoleat. Nah, ini penting kalian ingat ketika kalian membeli pakan jadi gitu ya. Kalian cek nanti komposisi atau ingredientnya ya. Kalian harus pastikan ada berapa persen asam lemak esensial yang ditambahkan di dalam pakan tersebut. Minimal ya. Jadi secara keseluruhan 2% itu harus berasal dari lemak, itu minimal ya.
untuk mengantisipasi kekurangan kalori dari lemak. Kemudian minimal 1% itu komponen penyusunnya adalah asam lemak linoleic acid. Kalau di Indonesia kan kita biasa sebut asam linoleat, ya, asam arachidonat gitu, ya kalau di Indonesia. Oke. Kita lanjut ke nutritional idiosyncrasis atau habit ya. Lanjut Feby. Ya, di sini habit ya. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan atau habit dari kucing itu apa? Pertama dia membutuhkan protein dalam jumlah tinggi untuk sebagai sumber energinya. Kemudian dia membutuhkan 2 asam amino esensial ya, yaitu arginin dan taurin. Dia membutuhkan asam lemak esensial yaitu asam arachidonat. Ya, satu lagi asam linoleat. Dia perlu provitamin A, provitamin D, ya kan, dan dia tidak mampu mengubah triptopan menjadi niacin. Nah, ini ciri khas dari habit atau sistem metabolisme di dalam tubuhnya kucing. Ya, ini kalian pahami dan hafalkan gitu ya. Oh, kucing itu habitnya seperti ini, nanti anjing itu habitnya seperti ini, gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya, Feby. Oke. Asam lemak arachidonat ya. Nah, asam lemak ini penting sekali karena dia berperan dalam membantu respon peradangan. Menurut kalian peradangan itu penting atau berbahaya? Atau pertanyaan saya, apa sih pentingnya respon inflamasi atau peradangan itu? Ada yang mau coba menjawab di antara kalian? Apa pentingnya terjadi peradangan? Ada yang mau coba jawab? Izin menjawab mungkin. Yes, tolong sebutkan namanya Dek, siapa Dek? Saya Rama dan NIM akhir 027. Oke ya, silakan. Mungkin peradangan itu bisa jadi tanda respon pertahanan tubuh terhadap misalnya adanya infeksi atau cedera gitu, Dok. Iya, ya bagus jawabannya. Ya, jadi adanya respon inflamasi itu justru sebenarnya bagus gitu ya. Walaupun gejala yang kita rasakan misalnya demam, panas, menggigil, dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah respon yang bagus. Dalam artian tubuh kita itu melakukan perlawanan terhadap adanya infeksi. Justru dia memberikan informasi kepada kita bahwa di dalam tubuh ini ada infeksi loh. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi misalnya apa yang harus kita lakukan? Dari sisi nutrisi gitu ya. Tubuh kita lagi memerlukan protein, memerlukan asam amino untuk proses pembentukan antibodi. Ya, jadi untuk proses pembentukan sistem imun itu kita memerlukan asupan protein yang lebih banyak. Makanya kenapa kalau misalnya kalian lagi demam gitu, kalau proses makannya tidak terganggu gitu ya, daripada minum obat mending kalian beli makanan enak gitu. Misalnya beli makanan apa, steak atau apa gitu ya, ya kalian makan gitu, makan enak gitu. Ya, justru dari nutrisi yang kalian makan, stamina atau jumlah asam amino yang diperlukan dalam tubuh kita itu optimal ya, nanti digunakan untuk proses pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini yang nantinya akan melawan infeksi gitu. Ya. Jadi jangan buru-buru minum obat gitu ya. Jadi lebih baik tubuh kita itu sebenarnya kan dia bisa mengobati dirinya sendiri gitu. Yang penting komponen-komponen pendukungnya itu mencukupi atau enggak gitu ya. Nah, biasanya sayangnya kalau kebiasaan zaman dulu gitu, kalau kita sakit pasti dikasih bubur gitu. Padahal yang kita perlukan sebenarnya adalah asam amino, protein gitu ya. Karena protein itu nanti bisa untuk membantu meregenerasi sel-sel kita yang rusak,
membantu untuk melawan infeksi, membantu untuk respon pembentukan antibodi. Ya, jadi itu sangat penting sebenarnya. Ya, oke. Adik-adik, ya dari slide dari Google Meet ini saya lihat kalian sudah banyak yang keluar gitu ya, dari tadi yang join sudah banyak yang keluar, entah itu mau buka puasa atau apa. Jadi daripada ini kuliahnya nggak efektif gitu ya, banyak yang keluar. Jadi untuk slide berikutnya akan saya berikan di kuliah berikutnya aja ya, minggu depan. Jadi kuliah saya hentikan sampai di sini. Minggu depan saya lanjutkan. Kemudian sebelum kuliah nanti saya coba lakukan tanya jawab dulu ya. Tanya jawab untuk merefresh apa yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan silahkan dibaca-baca lagi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kalian belum pahami, ada pertanyaan ya dari apa yang saya sampaikan, kemudian timbul pertanyaan, ada hal-hal yang ingin kalian ketahui, nanti silakan ditanyakan di kuliah berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya sampaikan terima kasih ya pada Feby sudah memfasilitasi kuliah ini dan pada adik-adik kalian yang sudah menyiapkan waktu untuk kuliah sore hari ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, selamat sore dan silakan kita keluar dari room Google Meet ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat sore.